Siapa yang menikah maka dia menyempurnakan agamanya. Ya, pakadistakmala dinah. Sehingga itulah kita dalam proses menyempurnakan agama ini maka harus dibekali ilmu. Ya, ini adalah peraturan menteri. Kenapa ada PMA, kenapa ada kursus chatting, ya, bingwin, bimbingan perkawinan calon pengantin, karena ya kita mau memasuki kehidupan baru. Semua yang serba baru harus ada pandangan tak di situ. Mau pergi merantau seumpama, mau pergi di Papua, harus ada bayangan tak, oh Papua seperti ini, oh Jawa seperti ini. Begitu juga kalau kami mau bekerja di tempat yang baru, dapat maki bayangan-bayangan. Itulah namanya ilmu. Begitupun juga menikah harus ada bekal ilmu tak, karena Allah berfirman, "Qul yastawiyallatsina ya'lamuna wallatsina la ya'lamun." Katakan kepada mereka Muhammad, samakah orang yang mengetahui dengan tidak? Tentu tidak sama. Berbeda orang yang punya ilmu pengetahuan dengan tidak. Berpisahnya pun saling mendoakan kebaikan. Jadi sungguh Islam ini ajaran yang sempurna, ajaran yang paripurna, karena bertemu disambut dengan kebaikan, berpisah pun ditutup dengan kebaikan. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, karena Dia yang memberi kita nikmat sehat. Pada saat yang sama ada orang di rumah sakit, diketeter, diimpus, tidak seperti kita. Makanya kita ini yang tidak sakit bersyukur kepada Allah. Ucapannya itu alhamdulillah, sudah cukup itu. Ucapan alhamdulillah itu pengakuan bahwa kita nikmat itu Allah yang berikan. Kita memuji Allah karena Dia juga berikan kita umur panjang. Umur panjang inilah yang kita gunakan untuk membuka lembaran baru, ya, membuka amal ibadah baru. Apa? Yaitu menikah. Suatu ibadah yang kata Nabi, man tasawwaj faqadistakmala dinah. Siapa yang menikah, ya, maka siapa yang menikah maka dia menyempurnakan agamanya. Ya, pakadistakmala dinah. Sehingga itulah kita dalam proses menyempurnakan agama ini maka harus dibekali ilmu. Ya, ini adalah peraturan menteri. Kenapa ada PMA, kenapa ada kursus chatting, ya, bingwin, bimbingan perkawinan calon pengantin, karena ya kita mau memasuki kehidupan baru. Semua yang serba baru harus ada pandangan tak di situ. Mau pergi merantau seumpama, mau pergi di Papua, harus ada bayangan tak, oh Papua seperti ini, oh Jawa seperti ini. Begitu juga kalau kami mau bekerja di tempat yang baru, dapat maki bayangan-bayangan. Itulah namanya ilmu. Begitupun juga menikah harus ada bekal ilmu tak, karena Allah berfirman, "Qul yastawiyallatsina ya'lamuna wallatsina la ya'lamun." Katakan kepada mereka Muhammad, samakah orang yang mengetahui dengan tidak? Tentu tidak sama. Berbeda orang yang punya ilmu pengetahuan dengan tidak. Karena itu saya ditugaskan negara, saya penyuluh di sini, ya, diberi amanah untuk memberi bimbingan penyuluhan bagi dari segi keilmuan, ya, baik pun dari segi pengalaman. Karena saya alhamdulillah sudah 18 tahun menikah. Saya punya anak alhamdulillah 6, ya, kurang 1, meninggal 1. Yang tertua itu sekarang di Bogor dapat beasiswa di PLN, sudah 30 juz hafalannya dan mau tamat nih ini Al-Hasanah Aliyah dan mau masuk perguruan tinggi. Sehingga itu pengalaman saya juga dari menikah akan kubagikan kepada saudara-saudara. Untuk apa? Untuk kita ini nanti kapal tak ini berlayar dengan apa?
dengan tenang. Kalaupun ada ombak tetap tetap tegar mengarungi ombak-ombak itu sampai ke di pelabuhan yang kita tuju. Karena itulah bimbingan pernikahan ini, bimbingan perkawinan kepada calon pengantin itu wajib hukumnya karena ada sertifikat. Sehingga itulah pesan-pesan saya, semoga bisa dijadikan ini bekal dan pedoman dan bisa menjadi pegangan kita ini yang mengarungi pernikahan. Nah, saya juga mendapatkan komplit rumah tangga, Bapak Ibu. Kebetulan saya pendakwa di penjara. Jadi aktivitas harian saya itu pendakwa di rutan dan di lapas. Saya menghadapi orang yang dilaporkan oleh istrinya. Saya bertemu orang yang dilaporkan dengan suaminya masuk penjara. Sehingga itulah nanti ini bisa menjadi solusi kukasih bagaimana konflik rumah tangga ini bisa kita atasi. Ya. Nama lengkap saya, kalau nama panggilan Hamka Mahmud, kalau nama lengkap saya Dr. Hamka Mahmud. Iya. Saya sehari-hari bertugas di sini dan di lapas, di rutan 6 tempat saya berdakwah. Sebentar ini saya di rutan Polda mengisi ceramah kepada tahanan. Baik, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikah ini ibadah. Maka karena dia ibadah, ada syaratnya ibadah itu diterima. Apa itu? Niat. Sekalipun pernah didengar, tapi niat ini sangat urgent. Makanya berniat berikrar di dalam hati bahwa saya menikah karena Allah. Jadi sebelum menikah bisa saya diperbarui niat kulamar karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, niat saat akad nikah. Ada ibadah pas dikerjakan di situ diniatkan. Ibadah apa itu? Salat. Salat itu menurut ulama diniatkan. Ada yang mengatakan pada saat sebelum takbiratul ihram kita berniat salat. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat saat takbiratul ihram disitulah berikrar hati kita, saya salat lillahi ta'ala. Makanya itu Imam Syafi'i berpendapat niat itu pada saat Allahu Akbar. Menikah juga begitu. Kalau kita menikah, ada pak imam, ada pak penghulu, atau ada orang tuanya yang menikahkan, maka dia mengatakan Bismillah, suruh syahadat, baru kita diperbaiki konsentrasi kita, berikrar dalam hati, ya Allah, pernikahan ini lillahi ta'ala. Karena niat itu urgen sekali. Yang membedakan itu kebiasaan dengan ibadah hanya niat. Ada kebiasaan orang mandi pagi Jumat, mandi tidak dapat pahala. Kenapa? Paginya mandinya di mandi pagi. Tapi ada orang mandi pagi dapat pahala. Apa? Ketika dia mandi Bismillah, bahwa dia berniat mandi pagi ini untuk sebentar untuk pergi salat Jumat. Dia dapat pahala karena niat mandinya ini untuk pergi salat Jumat. Sekalipun pagi dia mandi. Tapi ada yang satu mandi tidak dapat pahala. Betapa besarnya itu niat. Niat di hati lillahi ta'ala. Jangan pernah tidak mengikutkan lillahi ta'ala. Begitu juga kalau kita, ada orang bekerja dapat pahala, ada yang bekerja tidak dapat pahala. Mana? Orang yang bekerja pergi bekerja, tapi dia tidak berikrar, saya bekerja untuk memenuhi kewajibanku ini seorang suami lillahi ta'ala. Jadi makanya ini harus ada Allah selalu di hati kita. Kalau Allah, tolong apapun kesulitan. Jadi niat sebelum menikah, saat menikah, setelah menikah. Ya sudah menikah, berjalan bulan, berjalan waktu, tahun, diperbarui niat. Makanya kenapa itu la ilaha illallah selalu dibaca. Salat itu tonji la ilaha illallah. Iya, puasa, menikah itu tonji, karena itu namanya memperbaharui. Karena pail-pail di tubuh kita ini biasa ada yang tutupi. Maka memperbaharui itu menyegarkan kembali. Sehingga kalau kita nanti konflik, kita nikahi dulu karena Allah. Maka mengadu kepada, ya Allah, kunikahi dia karena Engkau, ya Allah, berikan jalan keluar dari masalah.
Jadi niat ini dibagi tiga: sebelum menikah, saat menikah, setelah menikah, semuanya itu lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nikah ini tujuannya untuk melangsungkan keturunan. Jadi jangan pernah seorang menikah takut tidak ada anaknya, jangan. Karena ada tren baru-baru ini di media sosial, ada orang menikah hanya untuk berdua. Laki-laki itu vaksektomi, dia putus urat spermanya untuk punya anak. Laki perempuan itu atau perempuan itu yang melakukan KB atau tidak mau punya anak, dia hanya mau berdua. Tidak boleh, jangan. Karena ada waktunya mau maki tidak nak kasih kiau. Makanya di masa-masa pengantin baru itulah, kalau tahun pertama nak kasih keturunan Allah, itulah yang baik. Iya, jangan kita pernah takut dan jangan kita ditakut-takuti orang. Oh, sakit itu hamil, seksa itu melahirkan, jangan. Kalau tidak karena Allah itu, ya tidak mustahil itu perempuan bisa memiliki anak keluar dari rahimnya. Tapi Allah yang mempunyai peran di situ. Jangan kita takut. Sebesar bola itu di perut kita keluar dari jalur sempit, itu Allah yang ngatur. Dan ternyata itu bayi kalau dia masih dalam perut, dia itu seperti balon. Balon itu bentuk apapun mau lewati, dia akan lonjong, dia akan pada saat kena hawa keras itu kepala. Tapi waktunya keluar itu seperti balon, lembek. Maka itulah ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi bukan dokter, bukan bidan, Allah. Mana buktinya? Ada dulu perempuan melahirkan tanpa bidan di batang kurma begini, namanya Maryam. Dia kesakitan nih, dia mengatakan, iya, seandainya mati mak setelah ini lebih bagus, kata. Lalu Allah tolong dia. Apa Nabi bilang Allah dalam Al-Quran? Wa khuzzi ilaiki bijisa'in nakhl. Pegang itu, goncang itu batangnya kurma. Tusakita alaiki rutaban jania. Nanti kalau kau goncang itu akan jatuh-jatuh buahnya, yang masak, yang matang maupun yang masak. Inilah menjadi dalil Bapak Ibu, makanan paling bagus nak makan itu ibu hamil adalah kurma. Saya sarankan nanti kalau melahirkan jangan minum ada biasa nak kasih itu bidan, namanya anggur beranak. Pernah saya lihat itu anggur beranak, nak kasih salah satu ibu melahirkan, tante saya, ternyata alkoholnya 12%. Sehingga itulah saya, kalau ada yang kasih bilang ini obat sedang melahirkan, lihat dulu kalau ada anggur beranak judulnya, baru di situ ada alkoholnya, jangan haram. Yang paling bagus diminum adalah kurma. Ada kurma cair, ada kurma mentah, yang kedua madu. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi Allah yang memberikan kita intervensi, sehingga itulah jangan kita pernah takut punya anak. Yang kedua, salah satu orang yang dijamin rezekinya itu menikah. Mana ayatnya? Surah Nur. Wa ankihul ayyama minkum, maka nikahkanlah orang sendiri di antara kalian, min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba sahaya yang kalian miliki, laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, ini fakir. Kalau kau takut fakir miskin karena bertambah keluarga, yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberi karunia yang banyak kepada. Jadi jangan kita pernah takut. Ini dalilnya bahwa orang menikah itu gani, diberi anak, diberi rezeki. Bahkan biasa itu rezekinya anak pertama berbeda, rezekinya anak kedua berbeda, dan rezekinya anak ketiga berbeda. Saya contoh, waktu saya menikah pertama, motorku itu motor Honda Mandra. Ketika saya setelah menikah tidak cukup 1 tahun, saya beli mobil. Bayangkan, rezekinya istri saya dapat mobil dijual di pinggir jalan, saya beli mobil itu, saya pakai pergi di Palopo menjual buku di MTQ. Lahir anak kedua saya,
Anak kedua saya ganti itu mobil menjadi mobil baru. Bayangkan mobil baru, ya, Xenia Sportif. Itu mobil seluruh aspalnya Sulawesi Selatan sudah nainjak jalan nasional. Mulai dari Makassar sampai Pasangkayu, dari Makassar ke Karebosi sampai Bulukumba ke Bone karena lu ke Bombana sampai di Kendari. Bayangkan. Mobil ini berkesan sekali. Beri nama dulu mobil saya itu Wanua Singko. Apa itu Wanua? Rumah. Singko itu elang. Rumah elang. Karena saya dulu menjelajah seperti elang, membawa buku-buku agama di acara MTQ. Sudah kujual. Tapi itu rezekinya anak kedua saya. Rezeki anak ketiga saya bangun masjid. Bayangkan. Masjid ku bangun 10 kali 10 ke 8 kalau bukan dasar. Diresmikan oleh Pak Kapolda Jenderal Bintang 2. Di sini hadir Pak Bupati, hadir Ketua DPR. Bayangkan. Rezekinya anak ketiga saya kuliah S3, S2. Rezekinya anak keempat saya sampai dokter. Jadi jangan kita memiliki anak. Orang tua kita, kalau dilihat Imam Hatta, bisanya semua ini sekolah, ada rezeki. Ada dosen saya di UI Alauddin, tukang kebun bapaknya, semua anaknya ada doktor minimal. Bilang, pokok carana, bilang itu ndak ku tahu itu. Bapakku tidak pernah menonton ragu nak kasih sekolah anak, katanya. Anak. Ternyata itu kalau mau bayar katanya one semester anaknya, itu coklatnya banyak buahnya. Itu coklatnya, pisangnya, hasil kebunnya berbuah lah, ternyata bilang, ada sih mau bayar anakku ini kuliah ini coklat ini bagus isinya. Ternyata betul. Jadi dua itu dijamin rezekinya, duanya orang menikah, yang kedua orang menempuh pendidikan kuliah. Yang ketiga orang yang dijamin rezekinya adalah orang yang mau bangun rumah. Jadi nanti kalau sudah mikir menikah, ada tanah kapling dibeli atau ada tanah kasih ki mertua tak, bapak tak kan, ini ambil mau ke tempat jangan mikir tunda-tunda. Beli mikir batu satu truk, nanti seming beli terbangun nanti bilang udah tahu dari mana rezeki ini rumah, kita terbang ke gaji pas-pasan. Begitu. Tiga ini dijamin rezeki. Jadi menikah itu adalah untuk melangsungkan keturunan dan menambah rezeki. Yang ketiga, menikah itu untuk berbagi kasih sayang. Ya, karena kasih sayang yang tidak disalurkan itu, akan merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Disalurkan di tempat yang haram. Kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang yang bersuami istri. Makanya di situ, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kamu pasangan azwaja. Jadi semuanya itu ada pasangannya. Dan ada ayat di dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan semua sesuatu. Kullaha azwaja, ada pasangannya. Makanya karena kita ini berpasangan, maka di pasangan ini apa tujuannya? As-sakinah, supaya kamu tenang. Ketenangan itu hanya datang dengan dua faktor. Apa? Bainakum mawaddah. Ini penting sekali nih, saudaraku semua. Dijadikan di antara kalian kasih, mawaddah. Ini kasih sesuatu rasa cinta yang temporer. Temporer itu tidak lama. Ada kita sukai seseorang karena kita terkesima dengan senyumnya. Tapi di balik senyumnya itu ada karakternya yang kita tidak suka. Tapi karena kita suka dia, terkesima dengan senyumnya, maka itu mawaddah. Ada orang kita tertarik karena caranya bicara santun kepada kita, sehingga kita menganggap sepertinya ini bagus kujadikan pasangan hidup. Maka itu juga namanya mawaddah. Jadi rasa cinta ada faktornya.
ada faktor wajah, ada faktor budi pekerti, ada faktor dia pintar masak, ada faktor jalur nasab. Si bijak butingi rumah Wijano rumah bela ni sepupu ko itu mawaddah atau langsung timbul rasa ingin menikahi karena nak kasih tahu ki keluarga tak nikahi itu kerabatmu itu tidak ada piko dong keluarganya menikah, kamu itu yang pantas ambil ki itu. Lantas kita ingin suka juga, maka itu namanya cinta mawaddah temporer, tapi ini tidak langgeng. Makanya Al-Quran itu sangat baik dijadikan petunjuk. Ada setelahnya apa itu? Warahmah. Warahmah itu saudaraku, cinta yang tidak memandang lagi faktor. Pernah lihat ada orang tua maka puru mi mukanya ya ringki mi jalannya laki-laki, tua mi mukanya perempuan, tapi tetap bergandengan tangan ketawa-ketawa. Kira-kira apanya nak suka itu? Kalau dilapisi tidak. Kalau itulah rahmah. Dan itu dicontohkan dengan siapa? Habibi dengan Ainun. Tidak mungkin ada anaknya di situ Ainun, tapi Habibi melampiaskan cintanya bersyair-syair, bahkan dibikinkan tugu Ainun Habibi. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه